Oke, perkenalkan kembali. Nama saya Hanfred Savero dari kelas PSD 02 dari jurusan Teknik Komputer. Jadi pertama, Simple Computer. Di sini kita bagi bagian menjadi dua. Yang pertama adalah Instruction Set Architecture atau yang kita singkat dengan ISA, dan Single Cycle Hardwired Control. Nah, kita akan berfokus mostly pada Instruction Set Architecture agar kita bisa mendalaminya lebih lanjut. Jadi pertama-tama, apakah ISA itu? Instruction Set Architecture is a specification of a computer's appearance to a programmer at its lowest level. Jadi ketika programmer ingin mempelajari suatu kinerja komputer, yang dilihat adalah ISA-nya. Apa maksudnya lowest level? Lowest level berarti level programming yang paling bawah. Misalnya penjumlahan yang menggunakan gerbang-gerbang logika AND dan OR. Sedangkan pada high level, kita hanya perlu menuliskan angka 1 tambah 1 sama dengan 2. Atau penjumlahan-penjumlahan lainnya. Nah, kemudian berikut definisi tambahan mengenai ISA. Jadi Instruction Set Architecture didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrogram. Secara umum, ISA ini mencakup jenis data yang didukung, jenis instruksi yang dipakai, jenis register, mode pengalamatan, arsitektur memori, penanganan interupsi, eksepsi, dan operasi I/O eksternalnya. ISA sendiri merupakan sebuah spesifikasi dari Pullman, semua kode-kode biner yang diimplementasikan dalam bentuk aslinya, dalam sebuah desain prosesor tertentu. Kumpulan opcode tersebut umumnya disebut sebagai bahasa mesin, machine language, untuk ISA yang bersangkutan. Nah, ISA yang populer digunakan adalah set instruksi untuk chip, misalnya Intel x86, IA64, IBM PowerPC, Motorola 6800, SunSpark, dan lain-lain. ISA kadang digunakan untuk membedakan kumpulan karakteristik yang disebut di atas dengan mikroarsitektur prosesor, yang merupakan kumpulan teknik desain prosesor untuk mengimplementasikan set instruksi, misalnya microcode, pipeline, sistem cache, manajemen daya, dan lainnya. Nah, komputer-komputer dengan mikroarsitektur yang berbeda dapat saling berbagi set instruksi yang sama, misalnya prosesor Intel Pentium dan prosesor AMD Athlon, yang mengimplementasikan versi yang hampir identik dari set instruksi x86. Tetapi jika ditinjau dari desain internalnya, perbedaannya sangat radikal. Ketika mendesain arsitektur, para desainer menggunakan Register Transfer Language, atau yang kita singkat juga dengan RTL, untuk mendefinisikan operasi dari setiap instruksi yang terdapat dalam ISA. Nah, selain itu, ISA juga dapat diemulasikan dalam bentuk perangkat lunak oleh sebuah interpreter. Karena terjadi translasi tambahan yang dibutuhkan untuk melakukan emulasi, hal ini memang menjadikannya lebih lambat jika dibandingkan dengan menjalankan program secara langsung di atas perangkat keras yang mengimplementasikan ISA tersebut. Akhir-akhir ini, banyak vendor ISA atau mikroarsitektur yang baru membuat perangkat lunak emulator yang dapat digunakan oleh para pengembang perangkat lunak sebelum implementasi dalam bentuk perangkat keras dirilis oleh vendor. Resources dari ISA, atau yang kita sebut juga dengan tempat penyimpanan ISA. Nah, lokasi penyimpanan dari instruksi yang akan dipisahkan sesuai dengan jenisnya dikenal sebagai Harvard Architecture. Sistem ini sendiri melarang untuk terjadinya sebuah single cycle per instruction. Nah, storage yang dimiliki ISA dibagi menjadi 3 spesifikasi. Yang pertama dilihat di sini adalah instruction memory yang berukuran 2×15 x 16. Kemudian ada data memory yang berukuran 2×15 x 16, dan ada register file yang berukuran 8×16. Dan sini adalah PC kita, program counter kita. Jadi sekarang kita masuk ke dalam instruction format dari ISA, Instruction Set Architecture. Jadi untuk lebih jelasnya di sini jelas terdapat 3 jenis. Yang pertama ada register, immediate, dan jump or branch. Nah, yang kita bisa lihat dari sini masing-masing formatnya memiliki jumlah bit yang sama, di mana opcode di sini memiliki 7 dari 9 sampai 15, berarti ada 3 bit juga. 3 bit nanti dan 7 bit nanti yang akan berpengaruh terhadap bagaimana dan apa instruksi yang akan dijalankan.
Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang instruction format dari register. Nah, dari register ini berarti kan terdapat opcode yang nanti opcode-nya itu akan berupa instruksi yang kita berikan pada program. Nah, jadi di sini format ini akan mensupport misalnya R2 tambah R3 dan hasilnya akan dimasukkan ke dalam R1. Jadi di sini ada destination register. Destination register ini berarti nanti hasil yang kita dapat, output yang kita dapat dari operasi yang kita lakukan pada opcode itu akan disimpan di destination register. Kemudian kita punya dua source register, yaitu SB dan SA. Nah, masing-masing SB dan SA ini akan memiliki nilai tersendiri. Untuk penjumlahan mudah saja, kita menjumlahkan SA dan SB dan kita menyimpannya dalam R1 yang disebut dengan destination register. Sedangkan untuk yang di sini SL berarti shift left, kita akan menggeser ke kiri R2. Nah, terdapat 3 bit register fields seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, sekarang untuk pertanyaan kenapa R2 pada contoh kedua menggunakan SB daripada SA, karena R2 di sini kita lihat memiliki 3 bit dari 0 sampai 2. Nah, 3 bit di sini akan bergeser menuju ke 3 bit dari sini 5 sampai 3. Jadi karena bergesernya ke arah kiri, maka kita menggunakan SB dan tidak menggunakan SA. Kemudian yang kedua ada immediate format. Nah, untuk immediate ini kita menggunakan kita menggunakan sesuatu konstanta yang biasanya disebut dengan operan. Jadi di immediate ini kita menjumlahkan langsung nilai dari R2 dengan angka 3, di mana R2 ini adalah source register A. Berarti nilai dari register SA. Dan R2 ini akan ditambahkan dengan konstanta yang kita sebut juga operan, yang di sini pada perhitungan ini memiliki nilai 3. Dan hasilnya akan disimpan ke dalam R1 yang merupakan destination register DR. Dengan menggunakan opcode-nya adalah penjumlahan. Nanti kita melihat apa sih opcode dari penjumlahan, pengulangan, dan lain-lain. Nah, sebagai tambahan, karena 3 bit konstan, karena operannya hanya memiliki 3 bit konstan dari 0, 1, dan 2, maka value-nya hanya berkisar antara 0 sampai 7, misalnya 000, 001 sampai dengan 111. 111 di sini adalah angka 7. Sehingga data yang digunakan tidak terlalu besar. Nah, kemudian yang terakhir ada instruction format jump and branch. Jump itu apa? Branch itu apa? Jump itu seperti yang telah kita tahu, berarti lompatan. Berarti kita melompat misalnya dari format sini, dari perintah ini menuju ke perintah yang baru, atau dari register ini ke register lain. Dan branch itu berarti percabangan. Jadi pada suatu instruksi bisa terdapat cabang-cabang yang lain. Untuk lebih jelasnya, kita melihat bahwa di jump and branch ini kita menggunakan address yang dinamakan AD, bukan, kita tidak menggunakan destination register, kita menggunakan address. Dan terdapat 2 jenis address, yaitu left dan right, di bagian kiri dan di bagian kanan. Dan kita juga tetap menggunakan source register, satu register yang kita sebut lagi dengan SA. Jadi kita akan menambahkan extended 6 bit sign to complement. Sign to complement ini untuk mengingatkan saja. Jadi misalkan kita memiliki suatu bilangan biner 1010, cara pengerjaan sign to complement itu dengan cara mengkomplementkannya sekali sehingga 0101 dan menjumlahkannya dengan 1, sehingga hasilnya akan menjadi 0110. Sehingga opcode di sini akan mengizinkan terjadinya jumps and branch pada N dan Z berdasarkan source register A. Source register A berarti SA sini yang telah memiliki isi yang tadi. Nah, kemudian seperti yang tadi sudah dijelaskan, jadi di sini ada
beberapa jenis-jenis opcode, beberapa jenis instruksi, opcode-nya, kemudian mnemoniknya, formatnya, dan deskripsinya, dan statusnya juga. Nah, di sini saya akan menjelaskannya secara singkat. Jadi yang pertama misalnya ada move A, itu memiliki opcode yang 00000 sejumlah 7 bit dengan mnemoniknya move A dengan formatnya RD, RA, yang berarti isi dari register SA akan dipindahkan kepada isi dari destination register atau tujuan dari register tujuan. Kemudian ada increment yang berarti menjumlahkan SA, isi dari source-nya dengan angka 1 konstanta dan hasilnya disimpan dalam destination register. Kemudian ada add yang memiliki opcode-nya 0000010 yang menggunakan dua jenis register, source register, yaitu SA dan SB. Nah, dia akan menjumlahkan nilai dari source register B dengan source register A dan hasilnya akan disimpan dalam destination register. Kemudian ada juga subtract dengan 0000101 yang akan mengurangi nilai dari source register A dengan nilai dari source register B dan hasilnya akan disimpan dalam destination register. Kemudian ada decrement yang merupakan kebalikan dari increment, yaitu mengurangi 1. Kemudian ada N. Kemudian ada N. N ini berarti adalah kita akan membandingkan isi dari source register B dan source register A dan hasilnya akan disimpan dalam destination register. Di mana N di sini akan operasi N di sini akan tampak seperti bilangan berikut ini, di mana 00 akan menjadi 0, 01 akan menjadi 0, lalu 10 akan menjadi 0 dan 11 menjadi 1. Sedangkan untuk OR sendiri 00 akan menjadi 0, 01 akan menjadi 1, 10 akan menjadi 1, dan 11 akan menjadi 1. Jadi AND dan OR di sini sama. Sedangkan untuk exclusive OR ketika 1 dan 1 akan menjadi 0. Sedangkan untuk NOT berarti kita akan mengkomplementkan isi dari source register A dalam destination register. Misalnya 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Kemudian ada move B, sama seperti move A. Kemudian ada shift right yang akan menggeser nilai dari SB dan hasilnya akan disimpan ke dalam destination register. Kemudian ada shift left menggeser ke kiri, shift right menggeser kanan. Kemudian untuk load immediate dan add immediate. Jadi load immediate dengan load itu sama, hanya bedanya jika ada kata immediate berarti kita langsung menjumlahkan dengan nilai dari operan. Operan tadi apa yang kita sebutkan seperti konstanta. Misalnya langsung 7, 3 atau 4 gitu. Jadi load itu berarti mengambil nilai secara langsung. Sedangkan add itu berarti menambahkan nilai. Jadi register SA akan ditambahkan dengan nilai dari operan. Nah, kemudian untuk contoh instruksi dan data dalam memorinya. Jadi yang pertama, jika kita lihat dari sini ada decimal address-nya ada 25. Kemudian memory content-nya ada 0000101. Yang di sini berarti adalah opcode. Opcode-nya bernilai 5, yang dimana 5 adalah instruksi subtract. Nah, kemudian ada field selanjutnya yang di sini, field ini adalah destination register 1. Kemudian field 010 yang merupakan source register A yang bernilai 2. Kemudian di sini ada 011 berarti merupakan source register B yang bernilai 3. Dan operasi yang terjadi adalah sebagai berikut. R1 yang merupakan destination register merupakan hasil dari R2 dikurangi dengan R3. Nah, kemudian untuk yang terakhir, jadi setelah terdapat ISA tersebut, setelah kita mendefinisikan ISA dan instruksi-instruksinya serta format-formatnya, jadi kita akan mendesain suatu komponen arsitektur untuk mensupport ISA tadi yang dinamakan dengan single cycle hardwired control. Nah, jadi di sini ada 3 bagian besar. Yang pertama adalah control unit, yang kedua adalah data pad, dan yang ketiga ada data memory. Control unit ini digunakan untuk mengontrol yang berisi PC
extend, branch control, address instruction memory, dan instruction decoder. Kemudian untuk data pad di sini terdapat function unit, register file, constant, yang di sini berarti data pad di sini berisi data in, data out, juga address out. Nah, kemudian ada juga data memori yang berguna untuk menyimpan memori. Nah, apa gunakan arsitektur ini semua? Gunakan arsitektur ini semua terdapat pada keterangan di sini, yaitu untuk menangkap dan menjalankan setiap instruksi pada satu putaran clock, satu clock. Mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.